Pada tanggal 3 Juli 1922, organisasi Taman Siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Waktu itu pemerintah Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Perguruan Taman Siswa berkembang hingga terbentuk Taman Indria sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak dan perguruan tinggi Sarjana Wiyata Taman Siswa. Latar belakang berdirinya organisasi Taman Siswa disebabkan karena pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda hanya dapat dinikmati bagi golongan kelas atas, seperti anak kalangan para raja, konglomerat, dan bangsawan. Sehingga rakyat golongan menengah ke bawah tidak dapat menikmati pendidikan yang selayaknya didapat. Selain itu, Taman Siswa juga bertujuan untuk memberikan pendidikan sedini mungkin kepada rakyat demi melawan penjajahan dalam bidang pendidikan. Dengan wawasan yang lebih luas dan pendidikan yang lebih layak, rakyat dapat lebih bijak dan lebih cerdas dalam menentukan arah hidupnya. Sikap nasionalisme juga ditekankan dalam pendidikan di Taman Siswa, agar setiap siswa yang tergabung dalam Taman Siswa memiliki kesadaran akan nasionalisme yang bertujuan untuk meraih cita-cita, yaitu kemerdekaan. Dibanding Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswanya, KH Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyahnya lebih memiliki peran besar dalam pendidikan nasional. Ki Hajar bercorak kebatinan dan barat, sedangkan Kiai Dahlan bercorak Islam dan nasional. Setiap tanggal 2 Mei, pemerintah Republik Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Peringatan ini merujuk pada hari lahir tokoh nasional Suwardi Surjaningrat alias Ki Hajar Dewantara, pendiri perguruan Taman Siswa. Suwardi merupakan anak dari Paku Alam IV yang dilahirkan di Yogyakarta 2 Mei 1889. Garis keturunannya berasal dari elit keraton yang memegang teguh ajaran kebatinan Jawa. Perguruan Taman Siswa yang digagas dan dikelola oleh Ki Hajar Dewantara didirikan di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Selain Ki Hajar Dewantara, tokoh Taman Siswa lainnya adalah Ki Sarmidi Mangwensarkoro. Taman Siswa adalah lembaga pendidikan bercorak kebangsaan, kebatinan, dan mengadopsi nilai-nilai barat yang pertama di Indonesia dan didirikan oleh warga pribumi. Ketika mendirikan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara banyak terpengaruh pemikiran Rabindranath Tagore, ahli pendidikan dan ilmu jiwa dari India yang menjadi rujukan anggota Teosofi, Maria Montessori, ahli pendidikan dari Italia, dan Rudolf Steiner, pendiri Anthroposophy Society. Melihat dari tokoh-tokoh yang menjadi rujukan Ki Hajar dalam mendirikan Taman Siswa, jelaslah bahwa lembaga yang didirikannya bercorak barat dan mengusung asas humanisme. Rabindranath Tagore adalah tokoh yang tulisan-tulisannya banyak tersebar di media massa milik kelompok Teosofi. Tagore memiliki konsep pendidikan bebas dan merdeka, yaitu bahwa pendidikan adalah semata-mata dijadikan alat dan syarat untuk memperkokoh hidup kemanusiaan sedalam-dalamnya. Konsep bebas dari Tagore adalah bebas dari ikatan apapun, sedangkan konsep merdeka adalah bebas mewujudkan ciptaan berupa apapun dan hanya boleh terikat oleh kodrat alam dan zaman. Sedangkan Maria Montessori mempunyai konsep pendidikan dengan mementingkan hidup jasmani peserta didik dan mengarahkan mereka pada kecerdasan budi. Dasar utama pendidikan menurut Montessori adalah kebebasan dan spontanitas untuk mendapatkan kemerdekaan yang seluas-luasnya. Asas kemanusiaan jelas sangat kental dalam konsep Tagore dan Montessori yang dijadikan rujukan oleh Ki Hajar Dewantara. Sementara Rudolf Steiner yang juga menjadi rujukan Ki Hajar adalah sosok yang mengembangkan doktrin-doktrin mistik, okultisme, dan spiritualisme abad 20 terutama di kalangan Kristen. Corak pendidikan Taman Siswa hampir sama dengan Arjuna School, sekolah yang didirikan kelompok Teosofi di Indonesia, yang mempunyai pemahaman bahwa dasar dari semua sistem pendidikan yang dijalankan adalah kemerdekaan budi pekerti dan keterampilan. Tidak ada sama sekali tercantum soal dasar ketuhanan yang dijadikan pijakan. Arjuna School pada masa lalu juga menjadi lembaga pendidikan favorit dan tersebar di beberapa wilayah di Jawa. Meski tak setenar nama Ki Hajar Dewantara, nama Ki Sarmidi Mangwensarkoro yang juga pendiri Taman Siswa juga diabadikan oleh pemerintah sebagai nama sebuah jalan di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pemerintah menganggap Ki Sarmidi sebagai tokoh pendidikan di samping tokoh-tokoh lainnya. Padahal dalam buku pengantar Goro Nasional, Ki Sarmidi yang merupakan anggota Teosofi banyak mengambil pemikiran George Sidney Arundel, Presiden Teosofi Internasional ketiga setelah Annie Besant. Sungguh aneh organisasi Teosofi yang secara resmi pernah dilarang oleh pemerintah, namun pemikiran para tokohnya masih dianggap memiliki peran penting bagi pendidikan bangsa ini. Untuk tujuan perguruan Taman Siswa itu adalah
menuju Indonesia merdeka demi terwujudnya masyarakat tertib dan damai. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional taman siswa adalah antitesa terhadap sistem pendidikan bangsa kolonial yang bersifat rejering tuh orde, perintah, hukuman, dan ketertiban. Pendidikan seperti ini yang mengekang dan menindas anak-anak. Singkatnya, didirikan taman siswa ini sebagai bentuk pembentukan karakter bumi putra pelajar di Indonesia, dikarenakan sistem pendidikan masa kolonial yang sangat mengekang dan hanya ditunjukkan untuk mendapat ijazah dan menghasilkan kaum siap kerja. Manfaat didirikannya taman siswa adalah memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada masyarakat sehingga mampu melahirkan kaum terpelajar yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan damai yang dilakukan dengan menciptakan keadilan sosial sebagai wujud berlakunya kedaulatan kemanusiaan yang menghilangkan segala rintangan seperti bentuk penjajahan oleh manusia terhadap sesamanya sehingga tercipta kemerdekaan yang sama rasa dan sama rata. Tentu saja, dengan adanya taman siswa ini, rakyat Indonesia bisa mewujudkan kemerdekaan. Rupanya hal ini pun tersirat dalam benak para penjajah Belanda. Mereka khawatir dengan pendidikan yang telah dibentuk. Karena seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara membuat taman siswa ini untuk memulihkan pendidikan rakyat Indonesia dengan kebudayaan aslinya tanpa ada embel-embel kebudayaan luar negeri seperti pendidikan yang dibuat Hindia Belanda. Taman Siswa berdiri pada tanggal 13 Juli 1992. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan, tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan yang mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan. Berbicara Taman Siswa tidak lepas dari pendirinya yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang biasa dikenal Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan Taman Siswa bertujuan untuk pendidikan pemuda Indonesia dan juga sebagai alat perjuangan bagi rakyat Indonesia.